Pada pelajaran pembagian sebelumnya, kita sudah belajar bahwa pembagian adalah hasil dari pengurangan berulang, ya. Namun, untuk membagi bilangan yang lebih besar akan lebih mudah dengan menggunakan cara bersusun. Sebelumnya, Ibu mau mengingatkan nih anak-anak, agar anak-anak boleh mengingat ataupun sudah mempelajari perkalian dasar, yaitu perkalian 1 sampai perkalian 10 yang sebelumnya sudah kita pelajari ya. Nah, kita kenal dulu nih bentuk dalam pembagian bersusun. Nah, di sini ada D, tempat hasil pembagian. Ini disebut sebagai tempat hasil pembagian. AB ini disebut dengan bilangan yang dibagi. Nah, bisa jadi ini puluhan, ratusan, ribuan, bahkan puluh ribuan ya. Yang C ini adalah bilangan pembagi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lihat latihan-latihan soal yang sudah Ibu sediakan ya. Oke, soal pertama, 75 dibagi 5 sama dengan berapa? Nah, kita buat dalam bentuk bersusunnya seperti ini anak-anak ya. 75 dibagi 5, kita buat seperti ini. Bilangan pembaginya 5, bilangan yang akan dibagi 75. Hasilnya nanti itu yang akan kita cari ya. Oke. Nah, sebelumnya kita mau bagikan 7 dibagi 5 berapa ya anak-anak? Nah, untuk mempermudah kita boleh bayangkan, pikirkan. 5 kali berapa sih supaya hasilnya 7? Atau kalau tidak ada 7, supaya hasilnya mendekati 7, tetapi tidak boleh lebih besar dari 7. Nah, Ibu bantu dengan tabel perkalian yang Ibu sediakan. Nah, coba lihat, di sini yang ada hasil perkaliannya 7. Nah, tidak ada ya anak-anak, tapi ada yang mendekati 7 ya, yaitu 5 kali 1. 5 kali 1 ya. Oke, setelah kita menemukan, kita harus tuliskan di tempat hasil pembagiannya. 1 ya anak-anak. Oke, 1 kita kalikan dengan bilangan pembaginya ya. Oke, kita kalikan 1 dikali 5 berapa? Oke, kita tuliskan di bawah 7. Lalu kita kurangkan 7 dengan 5 ya. Hasilnya 2. Lalu kita turunkan angka 5 yang belum dibagikan tadi. Oke. Nah, sekarang kita bagikan 25 dibagi 5 berapa ya anak-anak? Nah, untuk mempermudah kita pikirkan lagi nih. 5 kali berapa sih supaya hasilnya 25? Oke, kita lihat di sini. Oke, 5 kali 5 ternyata hasilnya 25. Oke, 25. Lalu kita bagikan ya. 25 bagi 5 bisa 5. Oke, kita kalikan 5 dengan bilangan pembaginya. Lalu kita tuliskan hasilnya di bawah ini ya. 25. Lalu setelah itu kita kurangkan. 25 dikurang 25 sama dengan 0. Oke. Nah, jika kamu sudah tidak ada lagi bilangan yang mau dibagikan dan hasil pengurangannya sudah habis atau 0, maka artinya kita sudah selesai membagi ya anak-anak. Jadi, 75 dibagi 5 hasilnya adalah 15 ya. Kita lihat di tempatnya ini 15 hasilnya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini Ibu ada soal kedua, yaitu soalnya 63 dibagi 3. Nah, Ibu sudah susun dalam bentuk bersusunnya ya. Oke, sekarang kita harus tahu nih, 6 dibagi 3 berapa ya anak-anak ya? 6 dibagi 3, kita bagikan puluhannya dulu. 6 dibagi 3 berapa ya? Oke, untuk mempermudah kita boleh buat 3 dikali berapa supaya hasilnya 6 ya, atau mendekati 6 tetapi tidak boleh lebih besar dari 6. Nah, Ibu bantu dalam tabel perkalian ini, kita lihat 3 kali berapa ya supaya hasilnya 6? Ya, 3 kali 2. Nah, setelah menemukan perkalian 3 yang hasilnya pas 6, nah jangan lupa kita tuliskan tempat hasil anak-anak. Oke, kita tuliskan 2. Nah, lalu kita kalikan 2 dengan 3 ya. Kita kalikan 2 dengan 3, hasilnya berapa anak-anak? Oke, kita tulis 6. Kemudian kita kurangkan 6 dengan 6 ini anak-anak. Nah,
hasilnya 0, tapi karena hasilnya 0 tidak perlu dituliskan. Kita langsung turunkan saja angka 3 yang belum dibagikan tadi. Oke, sekarang 3 dibagi 3 berapa ya anak-anak? 3 dibagi 3 berapa ya anak-anak? Nah, untuk mempermudah kita pikirkan lagi nih. 3 kali berapa sih supaya hasilnya 3 atau mendekati 3? Nah, kita lihat di sini ada 3 kali 1 ternyata hasilnya 3. Oke, berarti kita boleh buat 3 dikali 1 ya. Kita tulis 1 di hasilnya. Kita kalikan 3. Oke, kita tulis hasilnya di bawah 3. Lalu kita kurangkan ya. Hasilnya 0. Oke. Nah, jika kamu sudah tidak ada lagi bilangan yang mau dibagi dan hasil pengurangannya sudah habis atau 0, maka artinya kita sudah selesai membagi ya. Jadi, 63 dibagi 3 hasilnya sama dengan 21 ya. 21 anak-anak ya. Di sini kita ada dapat 21 pada tempat pembagiannya. Nah, di sini ada soal ketiga yaitu 738 dibagi 6. Nah, Ibu sudah buat dalam bentuk bersusunnya ya. Nah, kita ingat lagi nih. 7 dibagi 6 bisa tidak ya anak-anak? Ya, kita ingat. 6 kali berapa ya supaya hasilnya 7 atau mendekati 7, tetapi tidak boleh lebih besar dari 7. Nah, kita lihat dalam bentuk perkalian ini, Ibu sudah sediakan. 6 dikali, ya 6 dikali 1 ya. Kalau sudah kita tahu, kita boleh langsung tuliskan di tempat hasil pembagian. Lalu kita kalikan, 1 dikali 6 berapa ya anak-anak ya? 1 dikali 6, oke. Kita tuliskan di bawah 7. Lalu kita kurangkan 7 dikurang 6 sama dengan 1 ya, masih sisa 1. Lalu kita turunkan angka 3 yang belum dibagikan tadi. Kemudian kita pikirkan lagi nih, 6 kali berapa ya supaya hasilnya 13 atau mendekati 13? Lalu kita lihat tabelnya. Ya, hanya ada 6 kali 12 ya, karena tidak boleh hasilnya lebih besar dari 13. Nah, jadi kita tulis 2. 2 dikali 6 sama dengan ya 12 ya, sudah ada di sini juga. Lalu kita tulis 12. Lalu kita kurangkan. Nah, masih sisa 1 anak-anak. Lalu kita turunkan angka 8 yang belum kita bagikan yang di atas. Oke, lalu kita bagikan. 18 dibagi 6 berapa ya anak-anak? Nah, untuk memudahkan kita pikirkan nih. Kira-kira 6 kali berapa ya supaya hasilnya 18? Ya, di sini sudah ada ya. 6 kali 3 ya, 6 kali 3 hasilnya 18. Oke, kita tulis 3 pada tempat hasil pembagiannya. Lalu kita kalikan 3 dikali 6 ya. 3 dikali 6 hasilnya 18. Kita tulis langsung saja. Lalu kita kurangkan ya. Kita kurangkan 18 kurang 18 hasilnya adalah 0. Oke. Nah, jika kita sudah tidak ada lagi bilangan yang dibagi, hasil pengurangannya juga sudah habis atau 0, maka artinya kita sudah selesai membagi ya. Jadi 738 dibagi 6 hasilnya adalah 123 ya. Di sini sudah ada di tempat hasil pembagiannya. Oke. Nah, di sini Ibu ada soal selanjutnya. 375 dibagi 5 hasilnya berapa ya anak-anak ya? Nah, Ibu sudah buat dalam bentuk pembagian bersusunnya. Nah, kita ingat lagi, 5 dikali berapa ya supaya hasilnya mendekati 3 atau 3. Nah, kita lihat, nah tidak ada ya anak-anak, tidak bisa. Nah, kalau tidak bisa, kita ambil 2 angka ya, 2 angka yang mau kita bagikan dengan 5. Oke, 2 angka yaitu 37. Nah, 37 dibagi dengan 5, bisa berapa anak-anak? Ya, bisa 7 ya. 7, kita tuliskan 7 di atasnya, lalu kita kalikan. 7 dikali 5 berapa ya? Oke, 7 kali 5 sama dengan 35. Kita kurangkan 37 dikurang 35, hasilnya berapa? Oke, masih sisa 2. 2 dibagi 5 bisa tidak ya anak-anak? Nah, tidak bisa anak-anak. Lalu kita turunkan 5 ya. Kita turunkan 5 dari atas.
Jadi 25 dibagi 5 bisa tidak ya? Ya, bisa ya. Oke, 25 dibagi 5 kita ingat lagi 5 kali berapa sih supaya hasilnya 25? Oke, 5 kali 5 kita tulis. Lalu kita kalikan 5 dikali 5. Oke, hasilnya 25. Kemudian kita kurangkan ya, hasilnya adalah 0. Nah, jadi ketika kita sudah tidak ada lagi bilangan yang mau kita bagikan dan hasil pengurangannya sudah habis atau 0, maka artinya kita sudah selesai membagi ya. Selanjutnya kita akan lihat bahwa ya 375 dibagi 5 itu sama dengan 75 ya, sudah ada di sini di hasil baginya. Oke. Nah, di sini kita diberikan soal cerita nih anak-anak. Nah, kita kerjakan ya. Ibu bacakan soalnya. Seorang pedagang apel memiliki 65 apel hijau. Apel tersebut akan dikemas dalam 5 plastik sama banyak. Berapa apel yang ada di setiap plastik? Oke, kita buat dalam kalimat matematikanya, yaitu 65 dibagi 5. Kalau ibu susun dalam bentuk pembagian bersusun, ya seperti ini ya. Oke, kita bagikan dulu nih. 6 dibagi dengan 5 bisa tidak ya anak-anak? Ya, kita ingat 5 kali berapa sih supaya hasilnya 6 atau mendekati 6? Ya, hasilnya adalah 1. Ya, 1 dikali 5 berapa? Oke, 1 dikali 5 hasilnya 5. Lalu kita kurangkan 6 dikurang 5 anak-anak. Oke, setelah kita kurangkan, kita dapat hasilnya 1. Nah, 1 dibagi 5 bisa tidak ya? Oke, tidak bisa. Kita turunkan saja angka 5 yang belum dibagikan ini ya. Nah, sekarang kita bagikan. 15 dibagi 5 hasilnya berapa ya anak-anak? Nah, untuk mempermudah boleh diingat lagi. 5 kali berapa ya supaya hasilnya 15? Oke, 5 kali 3 ya anak-anak. Lalu kita kalikan 5 kali 3, hasilnya adalah 15. Kita tulis di bawah 15, lalu kita kurangkan. Nah, jadi banyaknya apel yang ada di setiap plastik adalah 13 apel ya. Jadi kita lihat di tempat hasil baginya ini, hasilnya 13. Jadi ada 13 apel dalam setiap plastik ya. Oke, soal cerita selanjutnya. Nah, di sini ada nomor 2. Ya, sebuah swalayan dapat menjual 46 kg wortel dalam 2 hari. Berapa kilogram rata-rata penjualan wortel dalam sehari? Kita buat dalam kalimat matematikanya yaitu 46 dibagi 2. Sama dengan berapa? Nah, Ibu buat dalam bentuk bersusunnya. Ya, seperti ini. 46 dibagi 2. Nah, kita bagikan dulu 4 dibagi dengan 2. Oke, 4 dibagi dengan 2 berapa ya anak-anak? Nah, untuk mempermudah 2 kali 2, 2 kali berapa ya supaya hasilnya 4? Ya, benar, 2 dikali 2. Ya, kita kalikan, 2 dikali 2 ini sama dengan 4. Oke, kita kurangkan. Nah, karena 4 dikurang 4 sama dengan 0, tidak perlu kita tulis ya nolnya. Jadi kita sekarang turunkan angka yang belum dibagikan, yaitu angka 6. Lalu kita bagikan, 6 dibagi 2 berapa ya anak-anak? Ya benar, ya 2 kali berapa sih supaya hasilnya 6? Ya 3 ya. 3 dikali 2 sama dengan? Ya sama dengan 6. Lalu kita kurangkan. Ya 6 dikurang 6 hasilnya 0 ya. Jadi penjualan wortel dalam sehari rata-rata 23 kg ya. Ya, dalam sehari itu rata-ratanya 23 kg. Oke, karena di sini sudah ada hasil pembagiannya, maka ini yang menjadi hasilnya ya. 46 dibagi 2 sama dengan 23. Penjualan wortel dalam sehari bisa rata-rata 23 kg. Nah, kita sudah belajar bagaimana cara membagikan dengan cara bersusun. Sekarang, pergunakan waktu anak-anak untuk mengerjakan latihan soal yang sudah Ibu bagikan ya. Tetap semangat ya anak-anak. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa dalam pembelajaran berikutnya.